Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya Janto TD, yang pada hari ini saya akan membahas atau saya belajar pada teman-teman, khususnya para pelanggan PLN. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang kapasitas atau kekuatan MCB di kalian meter milik PLN. Nah, teman-teman, kadang-kadang para pelanggan listrik PLN itu kadang-kadang kalau menggunakan arus listrik, kadang-kadang bila mana terjadi jeblek tidak kuat, kadang-kadang ada yang sebagian orang yang klaim bahwa MCB itu atau MCB milik PLN itu adalah lemah. Tetapi tidak boleh demikian, teman-teman ya. Harus kita buktikan dulu, kita ukur dengan alat ukur dengan tang ampere berapa arus yang mengalir di dalam beban tersebut. Dengan kita ukur dengan tang ampere akan ada kepastian berapa arus yang mengalir. Jadi kita tahu bahwa yang tidak kuat kapasitasnya adalah milik MCB PLN atau memang bebannya itu terlalu tinggi atau terlalu besar sehingga MCB PLN tidak mampu menahan beban kapasitas tersebut sehingga terjadi jeblek. Nah, teman-teman, karena PLN di sini adalah jual arus bukan buat. Jadi PLN jual arus adalah volt ampere, yaitu tegangan kali arus, teman-teman. Nah, ini alatnya tang ampere seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah alatnya tang ampere. Ini mereknya adalah Iyorisu, teman-teman ya. Iyorisu digital lamp meter made in Jepang. Nah, teman-teman, ini kita langsung proses cara pengerjaan mengukur tang ampere. Nanti saya bebani beberapa jenis beban, berapa arus yang mengalir di tang ampere ini kita akan tunjukkan kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung kerjaan, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, di sini ada, nanti saya akan saya bebani beberapa beban, beraneka arus beban. Di sini ada bur, kemudian di sini ada lampu Philips LED 19 watt, dan ada lampu Philips lampu pijar 60 watt dan 100 watt. Dan di sini ada lampu merek apa ini ya? Merek Harnodos. Pakai kacamata saya, teman-teman. Ada merek Hanok, teman-teman ya. Merek Hanok watt adalah berapa ya? Wattnya adalah 62 watt ini ya. Kemudian di sini ada setrika listrik, teman-teman. Setrika listrik ini adalah merek Mastion, teman-teman ya. Mastion. Sekarang kita cara pengerjaannya, langsung mengerjakannya, teman-teman. Kita ambil atau kita keluarkan fase kabel yang ada di, kalau teman-teman ya di box ring atau di MCB
seperti yang ada di box sekring atau di MCB. Kita keluarkan yang fasenya. Kalau MCB seperti ini kita harus lepas dulu. Pokoknya kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lepas dua-duanya, kita kendorkan dua-duanya, kemudian kita lepas. Ini ada arusnya teman-teman, hati-hati. Ini kita coba. Nah, ini ada arusnya. Hati-hati. Kalau ragu juga bisa dimatikan dari MCB kWh meter. Nah, ini di MCB kWh meter adalah 2 ampere teman-teman. Bisa saya lihat, kita buktikan. Yang saya cek dulu di MCB kWh meter teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini di kWh meter milik PLN. Ini MCB milik PLN di kWh meter. Adalah di sini tertera CL2, berarti kekuatannya 2 ampere harusnya, merek Schneider teman-teman ya. Nah, ini benar-benar terbukti di MCB di sini adalah hanya CL2 2 ampere. Dan kemudian teman-teman kita lanjutkan ke box lagi untuk cara mengukur dengan arus dengan tang ampere. Kita kembali ke box lagi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman kita lanjutkan pelepasan baut ini, kita lanjutkan. Kita segera lakukan pengetesan berapa kekuatan MCB PLN itu dapat menahan beban berapa ampere. Kita lepas dua-duanya, kendorkan, kita lepas. Ini maaf teman-teman, ini hanya tangan satu ya, maaf kalau kurang gitu sip pekerjaan saya. Kita lepas. Nah, di sini. Nah, di sini kita cari konduktor yang fase. Nah, ini adalah konduktor yang fase teman-teman ya. Ini kita keluarkan supaya tang ampere ini bisa masuk dikolongkan ke fase. Jadi konduktornya kita keluarkan terlebih dahulu teman-teman ya. Ini kita buat video ini saja itu santai teman, biar nanti teman-teman di rumah atau di mana saja paham dan jelas dan langsung paham, dan saya langsung paham. Karena saya ingin belajar bersama teman-teman atau membagi ilmu pada teman-teman. Kemudian ini kita kita atur konduktornya teman-teman. Harus hati-hati, ada strumnya teman-teman, ada arusnya. Kita atur. Nah, ini kita atur, konduktornya kita keluarkan. Ini maaf teman-teman yang tangan satu. Nah, ini kita atur. Kita bentuk supaya nanti kalau kita masukkan ke mulut tang ampere itu bisa enak dan bisa nyaman. Kita atur sedemikian rupa. Nah, kita atur. Kemudian setelah kita atur, kita rasa cukup, bisa digunakan. Kemudian tang ampere ini kita masukkan ke dalam kabel ini, kita masuk ke dalam mulut tang ampere teman-teman ya. Cara seperti ini kita masukkan. Nah, ini ada konduktor fase hitam. Nah, karena fase adalah hitam teman-teman ya, untuk WL 2000 Indonesia teman-teman ya. Nah, ini cahaya kamera agak jauh. Nah, kemudian tang ampere ini kita di sini ada posisi ada nivol. Kemudian di tengah kuning ini adalah ohm, yang volt adalah yang biru. Kemudian hijau adalah ampere teman-teman ya. Kemudian kita posisikan ke arus ini, tanda panah ini posisi off teman-teman ya, masih posisi off. Kita arahkan ke posisi 400 ampere teman-teman ya. Kita posisikan ke 400 ampere. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nyala teman-teman ya,
400 ampere. Nah, ini jarum di sini, ini digital teman-teman ya. Digital clamp meter made in Jepang, merek Kyorisu, produk Jepang. Nah, ini di alat ini menunjukkan 0 semua teman-teman ya. Jadi 0 karena tidak ada beban teman-teman ya. Nah, sekarang kita gunakan beban yang terkecil dulu. Nah, di sini ada beberapa lampu kecil-kecil, lampu LED merek Philips. Di sini ada 4 lampu dan di sana ada juga lampu pijar 25 watt. Tapi dengan penghubung fotosel nanti bisa nyala atau enggak. Karena di sini ada cahaya. Kalau dia pandai kata tidak terhubung, tidak apa-apa. Sepenting ada beban-beban yang lain bisa digunakan pengetahuan bersama. Untuk saya dan teman-teman, sekarang kita bebani beberapa lampu ini. Kita nyalakan 5 watt. Ini adalah sekitar 3 watt teman-teman ya, 4 watt. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita nyalakan semua. Ya, ini sekitar 4 wattan atau 3 watt teman-teman, 4 wattan ya. Kita nyalakan, ada lampu. Di sini ada lampu. Nah, di sini kita nyalakan juga 4. Jadi 1 2 3 4. Kemudian kita tinjau, kita lihat. Nah, di sini lampu pijar dan penghubung fotosel karena ada cahaya tidak mau nyala. Karena lampu fotosel itu adalah terhubung bila mana tidak ada cahaya. Dan bila mana ada cahaya, dia terputus sehingga lampu pijar yang paling sebelah jauh atau sebelah barat paling jauh tidak mau nyala karena mempunyai fotosel teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat di matang ukur menunjukkan angka berapa. Nah, di sini belum menunjukkan apa-apa, masih 0 karena beban terlalu kecil. Ini kan dikata nih 4 watt kali 4 baru 16 watt lampu LED. Kemudian kita ganti yang kita lepas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ganti, kita bebani lampu nih. Dan coba kita bebani lampu 60 watt. Lampu pijar Philips ini teman-teman ya. Philips. Kita pasang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah. Ini adalah 60 watt teman-teman ya. Sekarang kita lihat di tang ampere berapa arus yang mengalir teman-teman ya. Di sini teman-teman. Di sini arus yang mengalir adalah sekitar 0,3. Dan angkatan pertama 0,3 sampai 0,4, standarnya adalah 0,3 teman-teman yang dilihat di kamera teman-teman ya. Ini adalah 0,3, 0,4 adalah beban untuk 60 watt Philips dan lampu LED Philips 4 wattan kali 3, bebannya sekian. Kemudian kita tambah beban lagi berapa arus mengalir. Kemudian ini kita lepas. Kita ganti lampu pijar 100 watt. Arusnya mau berapa? Coba. Nah, ini lampunya. Kita ganti. Tambah beban lagi lampu 100 watt. Nah, di sini. Sekarang kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. 100 watt teman-teman ya. Nah, kita pasang 100 watt. Ini 100 watt lampu pijar nyala. Kemudian kita lihat di alat ukur di tang ampere. Ya, kita lihat sekarang. Nah, di sini tambah menjadi 0,7 ampere dengan beban lampu pijar 60 watt 1, 100 watt 1 dan lampu LED-nya 4 wattan 2. Bisa lihat dengan kacamata betul 4 watt enggak lampunya yang LED. Nah, ini teman-teman, kita lihat dengan mata saya tidak awas.
ya paling sekitar itu teman-teman, lipat saya Anda awas. Kemudian kita tambah lagi teman-teman ya. Nah ini sudah ada lampu pijar 60 watt dan 100 watt dan lampu kecil 4 wattan Philips. Tadi menunjukkan 0,7 ampere. Kemudian kita tambah beban lagi dengan lampu Philips LED 19 watt. Nah kita coba dengan lampu Philips LED 19 watt. Apa yang terjadi nanti? Nah ini kita ganti, kita lepas dulu lampu yang kecil LED. Nah ini kita lepas dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita lepas, kita ganti lampu ini, lampu LED 19 watt merek Philips. Bismillahirrahmanirrahim. Nah nyala. Sekarang kita lihat di alat ukur menunjukkan berapa ampere. Nah, di sini menunjukkan di alat ukur menunjukkan di antara 0,7 sampai 0,8 ampere setelah ditambah dengan beban 19 watt Philips LED. Kemudian kita tambah lagi dengan beban yang lain. Suatu misal dengan beban bur. Nah ini bur adalah merek Porto teman-teman ya, merek Porto. Ini kita masukkan ke dalam stop kontak stikernya. Arus yang mengalir itu berapa kita lihat. Nah ini kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tapi ini kita beban, kita nyalakan dengan sudah kita nembok. Tidak saya bebani dengan bur sungguhan teman-teman ya. Kalau bur sungguhan bebannya ya harusnya mestinya lebih naik lagi, karena kita beban hanya kita nyalakan saja untuk pengetahuan saja. Kadang kita lakukan, kita bebani dengan bur. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lihat di ampere. Nah, di sini di alat ukur menunjukkan bahwa arus yang mengalir adalah 1,8 ampere setelah dibebani dengan ditambah dengan bur merek Porto. Sekarang kita tambah lagi dengan beban yang lain, kita matikan terlebih dahulu. Kita bebani dengan alat ukur yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini teman-teman, di sini ada alat rumah tangga teman-teman ya. Tapi bur alat pertukaran. Di sini ada alat rumah tangga yaitu setrika listrik teman-teman ya. Nah, sekarang setrika listrik kita masukkan ke stiker, ke stop kontak stiker. Ini ada stiker, kita masukkan. Bebannya berapa? Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Nah, kita tes ini ya, setrika ini setrika listrik kita masuk teman-teman ya, setrika listrik alat rumah tangga. Sekarang kita lihat di alat ukur tang ampere, arus yang mengalir berapa. Kita lihat di tang ampere. Lihat teman-teman, di sini di alat ukur tang ampere menunjukkan angka antara 2,1 ampere. Berarti di sini teman-teman MCB milik PLN itu bagus karena di sini mampu menahan 2,1 ampere. Padahal tertera di sana MCB milik PLN merek Schneider tertera 2 ampere CL2. Tapi di sini di faktanya, kenyataannya dapat menahan arus 2,1 ampere. Berarti kapasitas MCB milik PLN itu adalah bagus dan bisa digunakan dan oke. Karena di sana sebelum dikeluarkan sudah dites dulu oleh PLN. Nah, ini sekarang kita
tambah beban yang lain. Tadi bur kita matikan adalah 2,1 ampere kita tangan 2,1 ampere teman-teman ya. Kita nyalakan lagi, ini terang ampernya tadi mati. Nah ini kemudian kita bor, ini kan tertera 2,1 ampere. Sekarang kita bor ini sudah stiker sudah masuk, kita nyalakan. Apa yang terjadi di dalam instalasi ini atau terjadi yang di dalam kWh meter PLN kita sekarang, dan apa yang terjadi di alat ukur kita sekarang. Tambah beban bur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah di sini teman-teman, di sini ternyata bintang ukur dapat mampu menunjukkan angka sampai 31 ampere, tetapi listrik padam teman-teman ya, padam. Karena di kWh meter terutama prabayar itu sudah di setel otomatis. Bila mana bebannya arusnya itu tinggi, itu otomatis padam beberapa menit. Setelah padam beberapa menit, setelah dingin atau beberapa menit sudah dirancang oleh PLN, kemudian nyala sendiri. Nah ini mati lampu padam, ini sebabnya memang adalah setelan dari lampu prabayar atau MCB milik PLN jeblek. Sekarang kita lihat di MCB milik PLN. Nah teman-teman, di sini di box ini ada 2 MCB. Ini merek Schneider induk teman-teman ya, induk. Kemudian ini adalah APB 2 ampere, ini anak. Jadi hubungannya induk masuk ke anak, baru ke instalasi teman-teman. Ini berapa ampere? Saya mau pakai kacamata dulu, saya tidak kelihatan teman-teman ya. Insya Allah mungkin 10 yang induk. Ya ini betul teman-teman ya, ini yang induk adalah 10 ampere. Ini adalah MCB instalasi. Nah ini APB 2 ampere. Ini adalah anak. Dan sekarang kita lihat di kWh meter apa yang terjadi, atau padam ini penyebabnya MCB jeblek, atau dari kWh meter prabayar yang setelah setel kalau bebannya lebih batas itu mati. Sekarang kita lihat di kWh meter teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ternyata di sini teman-teman ya, nah ini di sini MCB milik PLN ini tidak mampu menahan beban sampai 3,1 ampere. Di sini padam teman-teman ya, padam, posisi terputus atau istilah yang gampang jeblek, ini terputus ke arah kiri. Kemudian kita ini naikkan dulu, tadi sudah bur kita matikan sendiri. Di situ ada beban beberapa lampu dan setrika listrik. Sekarang kita angkatkan, kita hubungkan. Tetapi bila mana teman-teman ya, apabila terjadi yang demikian jeblek seperti ini dan tadinya tidak kuat, teman-teman harus hati-hati. Kita hubungan dulu. Bila mana tidak mau, jangan dipaksakan. Beban kita turunkan semua, baru kita naikkan. Tetapi kalau kita hubungan mau, tidak apa-apa, tapi sudah dikurangi, bubur sudah mati, insya Allah mau terhubung. Dan semoga saja bismillahirrahmanirrahim kita coba, kita hubungkan, semoga tidak terjadi terputus lagi, tidak terjadi jeblek karena sudah dikurangi 1 bur porto. Bismillahirrahmanirrahim kita hubungkan. Ternyata mau, berarti bisa langsung dihubungkan. Dan bila mana terjadi tidak mau, jangan dipaksakan, beban dimatikan semua teman-teman ya. Sekarang kita kembali ke instalasi teman-teman ya, ke beban tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini teman-teman, ini sudah nyala semua. Berapa lampu? Di sana adalah 19 spirit LED, kemudian ada 100 watt lampu pijar, kemudian ada 60 watt lampu pijar, dan LED 4 watt lampu pijar. Dan di sini ada beban setrika listrik
merek Mas Pion. Nah ini bur sudah kita matikan ya, berarti sudah tahu. Yang penting teman-teman sudah tahu penggunaan tang ampere teman-teman ya. Sudah tahu bila mana terjadi yang tidak kuat MCB-nya jangan dipaksakan dan jangan langsung ngeklaim bahwa MCB PLN itu lemah. Harus kita buktikan dulu dengan alat ukur tang ampere. Soalnya kalau di tang ampere berarti sudah ada kepastian teman-teman ya. Ada di sini ada beban setrika listrik merek Mas Pion, kemudian lampu 19 watt, 100 watt, 60 watt, kurang lebih 4 watt. Coba lagi dengan alat yang lain. Nah ini satu, nah, kita lain coba kita matikan lampu yang besar ini, kita 100 watt ini kita matikan dulu teman-teman ya. Ini kita matikan dulu, penghubungnya adalah yang ini, kita matikan. Kemudian ini 60 watt kita matikan. Nah jadi intisarinya bila mana angkatan pertama pada peralatan setrika ini adalah harusnya sampai 1,4 malah. Sekarang kita bebani setrika saja, hanya ini tinggal setrika aja teman-teman ya. Harusnya berapa merek Mas Pion kalau sudah panas, tapi setelah tadi hanya 1,4 ampere. Kalau masih dingin, kalau sudah panas ini berapa ampere kita lihat peta alat ukur. Oh ini berarti 0, berarti mati teman-teman ya. Kalau berarti di setrika ini otomatis teman-teman ya, otomatis bila mana setrika merek Mas Pion dan bila mana itu angkatan pertama dingin, dia membutuhkan arus 1,4 ampere. Tetapi sudah panas, dia dapat memutuskan sendiri. Di sini dia ada otomatisnya di dalam sini mestinya teman-teman ya. Ada otomatis bila mana panas, berarti penghubungnya itu putus, memutuskan diri, sehingga di sini tidak ada arus yang dimakan oleh ini, oleh setrika listrik ini merek Mas Pion. Nah di sini menunjukkan angka 0. Di sini menunjukkan angka 0 teman-teman ya. Nah 0 berarti tidak ada beban sama sekali, makanya kuat. Nah, tadi jelek penyebabnya adalah tadi di setrika listrik belum memutuskan diri sehingga membutuhkan arus 3,1 ampere sehingga MCB di kWh meter PLN jelek. Tapi sekarang setelah panas di setrika listrik dapat memutuskan penghubungnya memutuskan diri sehingga tidak ada arus yang dimakan oleh setrika, sehingga walaupun bur dan lampu-lampu tersebut dinyalakan tetap nyala. Nah sekarang teman-teman ini kan sudah lama, ini kan setelah lama dingin, setelah tidak begitu panas, setrika ini dapat terhubung kembali otomatisnya. Nah ini menunjukkan 1,4 ampere, berarti sudah terhubung kembali teman-teman ya. Nah ini karena sudah begitu panas sehingga terhubung kembali menunjukkan angka 1,4 ampere. Jadi di sini jelas teman-teman ya. Bila mana setrika ini merek Mas Pion, bila angka terhubung adalah makanya ini bisa 0,0 lagi karena sudah panas, menunjukkan angka 0 lagi. Nah jadi intisarinya teman-teman, setrika ini kalau sudah panas penghubungnya memutuskan diri sehingga tidak ada beban sama sekali, bebannya 0. Nah teman-teman di sini sudah beberapa itu teman-teman ya, beberapa beban-beban diantara lampu pijar dan 60 watt, 100 watt, kemudian lampu LED 9 watt, kemudian setrika listrik, kemudian bur, porto sudah saya cek satu persatu atau cek dengan gabungan, dan kita lihat simpulan bahwa cara mengukur arus tang ampere caranya seperti tadi. Kita lepas di box, kita pas di box, kita ke posisinya konduktor yang fase hitam kita atur rupa supaya tang ampere ini mulutnya bisa masuk teman ya. Ini kita lepas dulu, bisa masuk, dan akhirnya
cara belajar bersama mengukur arus dengan menggunakan tang ampere ini kita anggap selesai, dan kemudian kita ini tata kembali konduktornya. Kita hati-hati, kita kembali dan kita blok, kita tutup kembali. Ini ada arusnya, hati-hati. Nah, ini bloknya kita tutup kembali. Nah, ini maaf teman-teman ya, hanya bahan satu. Bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita drive lagi, kita atur seperti semula, kita kembalikan posisinya, kita atur. Nah, kita atur posisinya biar tertutup, tidak bahaya bagi pemakainya atau bagi anak-anak. Nah, ini bautnya yang satu kita masukkan pula, kemudian kita kencangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kencangkan. Nah, kencangkan. Nah, ini terus nyala semua teman-teman ya. Nah, teman-teman di mana berada, untuk belajar bersama pada hari ini yaitu pembahasan tentang cara mengukur atau cara untuk mengetahui kapasitas MCB milik PLN itu arusnya yang mengalir berapa ampere. Sudah tahu atau sudah selesai, dan ini saya simpulkan bahwa MCB milik PLN yang tadi saya tes adalah bagus. Tadi dapat menahan arus 2,1 ampere, sangat lama sekali. Kemudian setelah beri beban tambah lagi, kita dapat menahan 3,1 ampere, tapi langsung MCB milik PLN itu terputus atau jeblek. Ini memang standar, dan MCB milik PLN itu bagus karena yang penting dapat menahan dari lebih 2 ampere, karena di situ tertera CL2 ampere, CL2. Dan akhirnya teman-teman, pertemuan pembahasan cara mengukur dengan menggunakan tang ampere. Dan sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.